Oke, kemudian kita lanjutkan step selanjutnya. Step selanjutnya kita akan menggunakan rumus KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Kalau kita gambar, ini adalah KVL. Tahapan selanjutnya setelah kita menentukan arus listrik dengan menggunakan KCL, kita akan menggunakan konsep yang namanya KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Di Kirchhoff Voltage Law ini, ya, kita akan menggunakan sebuah rumus yang kita tahu bahwa jumlah tegangan pada rangkaian tertutup, ya, tegangan sumber pada rangkaian tertutup jika dikurangi dengan tegangan jatuh, jumlah tegangan jatuh yang ada pada sebuah rangkaian, atau saya sebut saja ini sama dengan 0. Itu kayak gitu ya, hukum Kirchhoff Voltage Law. Nah, nanti dari hukum Kirchhoff Voltage Law ini kita akan menentukan apakah nilai sebuah tegangan itu tegangan sumbernya itu bernilai positif ataukah bernilai negatif. Ya, begitu. Oke, kita lanjut saja ya. Nanti kita akan langsung implementasikan. Baik, sekarang kita akan menggunakan contohnya, misalnya saya akan tinjau, tadi kita udah menentukan arah arusnya, sekarang kita akan tinjau dua buah sumber tegangan. Baik, dua buah sumber tegangan, konsepnya adalah ketika sebuah buah sumber tegangan, itu konsepnya kalau kita yang pertama kita menentukan arah arus listrik dugaannya dulu dengan menggunakan KCL. Misalnya saya menentukan arus listrik dugaannya mengarah ke kanan. Itu udah warna biru ya. Kemudian ini juga sama ke kanan. Nah, yang perlu kita tentukan di sini adalah bagaimanakah arah nilai dari tegangan sumber. Apakah nilai tegangan sumber ini bernilai positif ataukah akan bernilai negatif? Bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah yang pertama seperti ini, nak. Pada sebuah sumber tegangan, ketika arahnya itu kalau pada sumber tegangan, saya akan zooming sedikit. Kalau pada sebuah sumber tegangan, konsepnya adalah sebuah sumber tegangan akan bernilai positif kalau terjadi perubahan tegangan. Kalau kita lihat tegangan di sini tegangannya negatif, tegangannya di sini adalah kemudian positif. Artinya dari tegangan yang rendah menuju ke tegangan yang tinggi. Misal tegangan yang sebelah kiri ini akan saya asumsikan misalnya nilainya adalah 0 volt. Kemudian dia akan naik menjadi misalnya 9 volt. 0 volt dan 9 volt. Maka ketika kemudian dia mengalami penaikan, ya, maka ini terjadi kenaikan sebuah nilai tegangan. Maka kalau kita sama dan hal itu sama dengan yang terjadi dengan arus dugaan, arus yang berwarna biru ini, maka dikatakan jumlah sumber tegangan ini akan bernilai apa? Bernilai positif. Tuh kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalau misalnya arahnya berseberangan seperti ini, nak, misalnya yang terjadi penurunan tegangan ya, nak, yang ini ada positif, negatif, terjadi penurunan tegangan. Saya gunakan yang tadi saja. Misalnya yang di sini adalah 9 volt. Oh, maaf, saya ganti putih. 9 volt, ini saya ganti dengan 6 volt. Di situ terjadi penurunan tegangan. Kalau dia terjadi penurunan tegangan dan arah arus listrik, berarti kan arah arusnya harusnya dia mengarah ke kiri ya di sini ya. Ya, saya gunakan warna ini. Arah arusnya pada sumber tegangan dia mengarah ke negatif ke positif, arahnya ke sini. Tapi di sini arahnya berseberangan dengan arus dugaan kita. Maka dikatakan tegangan yang kita akan gunakan akan bernilai apa? Bernilai negatif. Kalau yang di sebelah kiri ini akan bernilai positif. Kenapa? Karena pada sumber tegangan harus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, maka dia akan mengarah ke kiri. Nah, karena ini sama, tanda yang merah sama dengan warna yang biru, maka dikatakan ini memiliki nilai sumber tegangan yang positif. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kalau ini kenapa dia negatif? Karena berseberangan ya. Jadi arus dugaannya sebenarnya ke arah kanan, kemudian arah arus listrik yang mengalir pada tegangan itu ke kiri. Maka nilai tegangannya akan bernilai negatif. Ini penting banget kamu pahamin. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke resistor. Kalau di resistor ini agak berbeda. Kalau kemudian resistor, ya,
konsepnya agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Misalnya begini, saya punya resistor yang pertama yang di sebelah kiri ini. Kalau pada sebuah resistor ini akan mengalir kalau terjadi perbedaan tegangan. Bener nggak? Misalnya ini positif, ini negatif. Misalnya positif saya gunakan misalnya di sini 9 volt. Kemudian sebelah kirinya ini saya gunakan berapa? 0 volt. Maka di situ terjadi yang namanya penurunan tegangan. Kalau kita tentukan arus dugaannya, misalnya arus dugaan ditentukannya sama, arus dugaannya ke arah kanan, ini arus dugaannya. Kemudian ini juga menunjukkan arus dugaannya sama aja, misalnya ke kanan, biar sekalian. Ya, kalau yang terjadi yang namanya apa? Penurunan tegangan. Jadi namanya penurunan tegangan. Ketika terjadi namanya penurunan, kenapa disebut sebagai tegangan jatuh? Karena tegangannya akan jatuh dari yang besar ke yang kecil. Maka nilai tegangan jatuh di sini ini akan bernilai apa? Bernilai negatif. Akan bernilai negatif. Dia akan bernilai negatif. Itu kayak gitu ya. Oke. Kalau pada sebaliknya, ketika terjadi hal yang sebaliknya, misalnya ini adalah negatif, positif, ini 0 volt, saya ganti ini 0 volt, kemudian jadi 9 volt, terjadi yang namanya kenaikan. Nah, kalau terjadi kenaikan dan arahnya kemudian sama dengan sumber tegangan yang terjadi, maka ini akan bernilai positif. Tuh kayak gitu ya. Jadi dua konsep ini yang penting banget kamu pahami. Kalau saya kasih catatan, yang penting adalah bahwa sumber tegangan yang terjadi pada hambatan itu akan selalu berkurang atau mengurangi. Jadi kita akan coba dalam sebuah persamaan terapkan langsung. Yang pada soal ini misalnya saya punya soal KCL kayak gini. Ini ada soalnya. Saya akan tentukan KVL-nya. Kita akan buat persamaannya. Berarti kalau kita lihat pada grafiknya, kita akan buat persamaan KVL, di mana persamaan KVL berbunyi, saya zooming sedikit ya, jumlah tegangan sumber dikurangi jumlah tegangan jatuh itu harus sama dengan 0. Sekarang kita fokus dulu ke tegangan sumbernya. Ini tegangan sumbernya. Ya, tegangan sumbernya. Kita lihat pada tegangan sumber pada E1, kita akan lihat, oh ternyata sumber tegangan dengan arus dugaan ini mengarah arus yang sama. Maka berarti E1 bernilai positif. Untuk memudahkan saya menggunakan tanda kurung. Berarti E1 positif ya. Kemudian kita jalan lagi. Apakah ada tegangan? Oh, ada tegangan lagi. Tapi di tegangan E2 ada yang unik nih. Tegangan E2 harusnya kalau menurut misalnya sumber tegangan dia harus mengarahnya apa? Mengarah ke kanan. Gitu ya. Tapi ternyata di arus dugaan arahnya berseberangan, yaitu mengarah ke kiri. Kan kalau pada sumber tegangan kutub arus listrik itu mengalir dari negatif ke positif, tapi ini malah berseberangan. Maka di saat itu nilai E2-nya akan bernilai negatif. Tuh gitu ya, tutup kurung. Sudah, itu untuk sumber tegangan. Kemudian untuk sumber tegangan jatuh pada rangkaian dinamis, gampangnya adalah pasti akan selalu mengalami yang namanya penurunan. Maka untuk jumlah tegangan sumber yang terjadi, ini akan selalu mengalami penurunan. Gampangnya adalah seperti ini, dikurangi jumlah tegangan sumber sebenarnya. Atau biar saya mudah, saya buat seperti ini aja ya, karena dia sifatnya adalah selalu mengurangi, maka berarti akan jatuh di sini, dikurang misalnya V1 dikurang dengan V2. Itu sama dengan 0. Oke ya, itu kayak gitu. Maka ini adalah bentuk dari persamaan KVL, atau kalau mau buat lebih cantik lagi, nah ini gini, boleh gini, tegangan sumbernya jadi plus ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya, jumlah tegangan sumber dikurangi dengan tegangan jatuh itu sama dengan 0. Itu kayak gitu. Oke, itu untuk yang kemudian contoh dari satu loop. Kita tanya jawab dulu sebelum kita ke contoh yang